Nah, setelah ini sudah kita sebar, kita agak tutup seperti ini ya. Fungsinya apa ya? Itu tadi ya, ketika hujan dia tidak langsung terkena air hujan ya. Halo guys, bertemu kembali di channel saya Bonsai. Dan sekarang kita punya bahan. Ini dia adalah bahan beringin dolar ya. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan perawatan pada bahan beringin dolar ini ya guys. Nah, seperti yang kita lihat, ini sudah seperti hutan lindung ya guys ya. Jadi ini banyak sekali gulma ya yang memang tumbuh. Karena memang medianya ini ya cukup subur lah seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan perawatannya itu melaksanakan proses pemupukan ya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah karena ini banyak sekali gulma ya. Seperti yang kita tahu, gulma merupakan tanaman yang tidak diharapkan yang tumbuh dengan sendirinya, yang dia memang berebut unsur hara di dalam satu pot ini ya. Jadi makanya kita sebelum melakukan pemupukan, kita harus mengambil gulmanya dengan cara dicabut seperti ini ya guys ya. Ya, jadi ini banyak sekali jenis gulma yang memang ada pada pot ini. Jadi mari kita cabut dulu gulmanya satu persatu ya. Ya sebenarnya ini gulmanya cukup bermanfaat juga, seperti yang kita tahu ini merupakan gulma ketumpang air ya. Ini bisa mengobati sakit perut juga ya guys. Jadi bisa untuk lalap, kalau orang Jawa biasanya ini digunakan untuk lalap ya. Jadi kalau misalnya kalian sakit perut atau mengalami sakit di bagian perut ya, itu bisa mengkonsumsi ketumpang air dengan cara dilalap ya. Nah, sedikit cerita ya guys. Ini merupakan bonsai yang pertama yang saya punya ya guys. Jadi kurang lebih pada saat 2019, pada saat sebelum Covid ya, 2018 kalau nggak salah 2018 ya. Ini kita beli di teman ya dengan harga 30.000 ya. Cukup murah sekali ya guys ya. Ini sudah lumayan cukup lama ya. Sampai 2023 ini kurang lebih sudah 4 tahun dirawat di saya, dan ukurannya masih segini-segini saja ya. Inilah yang memang saya suka dari bonsai beringin dolar ini. Nah, jadi selain itu beringin seperti yang kita tahu ya, jenis beringin atau ficus itu dia mempunyai keunikan, yaitu ininya. Dia mempunyai akar sulur ya. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah lumayan agak jadilah seperti itu di bonsai yang memang koleksi yang ada pada Sai Bonsai ya. Nah, setelah kita lakukan pembersihan gulma yang ada di dalam pot ya, kita mempunyai dua pupuk di sini ya guys. Ini ada Osmocote 13 dan satu lagi ada Osmocote 17 11 10. Ya, di video sebelumnya kita sudah review ya perbedaan dari pupuk Osmocote ini apa ya. Jadi kalian bisa nanti lihat di video sebelumnya ya guys untuk perbedaan pupuk tersebut. Nah, yang kita akan gunakan hari ini adalah yang ini, pupuk Osmocote 17 11 10. Karena kalau kita lihat dari tipikal warna daun dan jumlah batang yang ada pada bonsai ini sudah sedikit sekali memang daun yang memang mempunyai daun yang mempunyai warna hijau yang bagus lah, yang pekat. Jadi ada daun-daun yang memang sudah mulai ada agak kuning dan lain-lain. Nah, ini menurut dari pantauan itu makanya kita gunakan pupuk 17 11 10 karena mempunyai unsur N yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini ya, pupuk Osmocote 13 13 13 dengan perbandingan 13% N. Kalau ini perbandingannya adalah 17% nitrogen ya. Nah, sebenarnya ini banyak cara. Ada 3 cara kurang lebih untuk menggunakan pupuk tersebut ya. Ada yang memang dengan cara langsung ditabur saja di seluruh bagian ini ya. Ada dengan cara dibenamkan di beberapa titik ya. Ada yang memang dengan cara menggunakan semacam wadah seperti itu kalau yang kita tahu ya. Jadi ada wadah, dimasukkan ke wadah. Jadi ketika kita disiram, dia akan ikut melarut juga ke dalam media tanam. Nah, sekarang kita akan lakukan dengan cara, yaitu dengan cara dibenamkan di beberapa titik ya. Kenapa kita lakukan seperti itu? Memang pupuk Osmocote ini merupakan pupuk yang slowly release ya. Artinya
dia lebih bisa bertahan di dalam polybag atau di dalam pot ini dibandingkan misalnya kita gunakan NPK Mutiara atau pupuk-pupuk yang lainnya. Makanya pada pupuk bonsai kita rekomendasikan ada Osmocote atau bisa juga menggunakan Anderson atau yang lain ya guys ya. Jadi ini dia untuk pupuknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya isinya. Ini ada 100 gram ya, kurang lebih ada 100 gram untuk dari satu kemasan ini. Dan kalau misalnya kemarin kita beli ini kurang lebih harganya 27.000 kalau nggak salah ya guys. Jadi kita langsung gunakan saja pupuknya ya. Tapi sebelum kita gunakan, kita buat dulu ini larikan di dalam polybag tersebut ya, atau lubang pada lubang-lubang pada tanaman bonsai beringin ini ya. Fungsinya agar nanti pupuknya tidak, karena ini kan disimpan di luar ya, ketika hujan dia kalau misalnya tidak dibenamkan atau tidak sedikit ditutup menggunakan pasir malam, dia khawatir akan pergi kemana-mana gitu ya, atau terkena cipratan air sehingga hilang seperti itu. Nah, kita gunakan pupuknya secukupnya saja ya guys ya. Sebenarnya ini rekomendasi pupuknya itu kurang lebih 250 gram, tapi kita gunakan secukupnya saja. Nah, seperti ini ya guys. Jadi gunakan secukupnya saja pada seluruh bagian tanaman. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Usahakan dia menyebar pada setiap link melingkar pada tanaman tersebut ya, agar nanti unsur haranya merata pada yang bisa diserap oleh tanaman tersebut. Nah, setelah ini sudah kita sebar, kita agak tutup seperti ini ya. Fungsinya apa ya? Itu tadi ya, ketika hujan dia tidak langsung terkena air hujan ya, jadi bisa lebih efektif lah gitu. Atau ketika memang menguap, dia penguapannya lebih sedikit ya guys. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi apabila kamu punya cara atau kalian ya punya cara yang lebih efektif, saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita dukung petani lokal kita, petani bonsai kita, agar petani bonsai sejahtera. Salam petani sejahtera.